Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devantar Albayaki. Saya di sini akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Redesain Pondok Pesantren Dakwah Komunikasi Al-Mubarak Rodotul Nur Ihsan yang berbasis Islamic Architecture dengan dosen pembimbing Ibu Lulu Masloha, STMSC. Langsung saja, di zaman yang sudah canggih ini mulai banyak bermunculan pondok pesantren yang berlabelkan modern, sehingga pondok pesantren salafiyah mulai banyak dilupakan. Banyak dari mereka para orang tua yang lebih memilih menempatkan anak-anak mereka pada pondok pesantren modern, karena menurut mereka pondok pesantren salafiyah merupakan sebuah pondok pesantren yang kuno, peradaban yang tertinggal, dan tidak update akan teknologi. Seperti yang terjadi pada pondok pesantren Al-Mubarak Rodotul Ihsan, rata-rata alumni pondok pesantren tersebut memiliki nasib yang kurang beruntung. Menurut data yang tercatat, sebanyak 53% bekerja serabutan, 33% menjadi pengangguran, dan hanya 14% yang melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena itu, untuk mengembangkan pondok pesantren ini bisa dilakukan dengan cara meredesain pondok ini menjadi pondok pesantren dakwah, agar para peserta didik bisa memiliki keterampilan dalam berdakwah, bahwa betapa pentingnya pondok pesantren salafiyah pada zaman yang sudah modern ini. Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari beserta Quran Surat Al-Imran ayat 104, bahwa perintah untuk berdakwah telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW sejak zaman Hijriah, di mana kita sebagai sesama umat muslim adalah saudara, harus saling mengingatkan. Dan juga diharapkan redesain pondok pesantren ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Hal ini sesuai dengan visi misi Pondok Pesantren Al-Mubarak Rodotul Nur Ihsan. Kemudian ada mind map yang dari situ kita dapatkan beberapa fakta-fakta yang memunculkan sebuah isu yang harus kita selesaikan melalui solusi dengan tujuan dan diintegrasikan dengan pendekatan. Selanjutnya pendekatan. Arsitektur Islam merupakan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta dan juga lingkungannya yang diungkapkan melalui hubungan geometris yang kompleks, hierarki bentuk dan ornamen yang memiliki makna simbolis yang sangat dalam. Nilai-nilai tersebut diadopsi dari prinsip arsitektur Islam yang dikembangkan oleh Uta Berta yang akan diimplementasikan kepada elemen-elemen arsitektural. Kemudian untuk referensi objek desain terdapat suatu tesis yang dirumuskan oleh Didin Hafiduddin dalam bukunya Detail Dakwah, bahwa pesantren merupakan salah satu lembaga yang memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi tafakufiddin dan juga fungsi indar. Kemudian untuk studi presiden, saya mengambil sebuah masjid yang berada di lingkungan ITB, yaitu Masjid Salman, di mana pada masjid ini dapat dilihat dari bentuk dasar masjid tersebut yang mengingatkan kita bahwa kedudukan manusia itu sama, tidak tergantung pangkat, jabatan, atau status sosial. Juga dengan atapnya dan serambi masjid yang memanfaatkan cahaya alami dan juga elemen interior dan mihrab, bahwa arsitektur bukan hanya ungkapan lahiriah, tapi juga batiniah. Selanjutnya ada data kawasan dan data tapak. Pondok Pesantren Al-Mubarak ini terletak di Jalan Pondok, Desa Wonorejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, yang memiliki luas lahan sebesar 466.000 hektar. Terdapat lahan permukiman yang memiliki luas 41.500 hektar, lahan perkebunan yang memiliki luas 350.000 hektar, dan juga lahan pertanian yang memiliki luas 64.000 hektar. Di kawasan tersebut terdapat lembaga-lembaga dan juga sebuah kantor kecamatan. Akses untuk menuju lokasi tidak terlalu sulit karena berada di jalur yang dilalui oleh para pendaki ke Gunung Bromo maupun Gunung Semeru. Kawasan ini memerlukan pusat pendidikan karena banyak anak-anak usia 12-17 tahun yang bersekolah di Kecamatan Tumpang, juga di desa sebelah. Redesain ini dilakukan dengan tujuan agar tidak menyulitkan mereka yang akan menuntut ilmu di sekolah yang tidak membutuhkan banyak biaya untuk mencapainya. Kemudian ada skema proses desain yang berawal dari menemukan solusi, dilanjutkan dengan analisis, kemudian menentukan konsep, dan juga dilakukan sebuah evaluasi. Untuk ide dasar, yaitu menghadirkan sebuah fungsi dakwah agar para santri mendapatkan keterampilan dalam berdakwah. Dan juga sesuai tagline Khairun Nas Anfa'uhum Linnas, agar pondok pesantren ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Terdapat 6 prinsip arsitektur Islam yang akan diaplikasikan ke dalam elemen-elemen arsitektural. Yang pertama ada prinsip pengingatan kepada Tuhan yang akan diterapkan kepada tapak dengan memberikan vegetasi di sekeliling area tapak dan juga memberikan grass block pada permukaan tapak. Dan juga untuk fasad
akan menggunakan roster kaligrafi kerawangan. Prinsip pengingatan kerendahan hati akan diaplikasikan kepada bentuk dan fasad yang akan diterapkan dengan bentukan yang geometris yang fungsional dan juga perpaduan antara warna putih dan coklat. Kemudian untuk prinsip pengingatan terhadap toleransi kultural akan diterapkan dengan bentuk mengadaptasi rumah limasan yang dimodifikasi dan juga pada tata masa yang radial. Kemudian untuk prinsip pengingatan kehidupan berkelanjutan akan diaplikasikan pada fasad dengan menggunakan material alam. Kemudian ada prinsip pengingatan keterbukaan yang akan diaplikasikan pada tata ruang dengan memberikan ruang komunal berupa plaza. Yang terakhir ada prinsip pengingatan tentang ibadah dan perjuangan yang akan diaplikasikan pada tata ruang dengan menghadirkan fungsi dakwah. Kemudian ada sketchnoting yang merupakan bagaimana ide dasar itu muncul sehingga akan memunculkan sebuah penerapan-penerapan yang diintegrasikan dengan pendekatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.